Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Ibu perkenalkan, nama saya Sasha, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Putri. Ibu Putri. Tinggal di mana Bu? 40. Umurnya berapa Ibu? 30. Pekerjaannya apa Ibu? Di swasta. Jadi Ibu terkait dengan anamnesis yang tadi kita lakukan, saya ingin melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan pendengaran, pengecapan, penghidu dan juga keseimbangan. Nah, tujuannya itu agar saya dapat mengetahui diagnosis yang tepat yang sesuai dengan keluhan yang Ibu rasakan. Nah, pada pemeriksaan fisik ini mungkin Ibu akan terasa kurang nyaman, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Apakah Ibu bersedia? Pertama-tama itu pemeriksaan yang kita lakukan itu tes fisik Ibu. Nah, di sini pemeriksa dan penderita itu berhadapan dengan jarak 6 meter. Nah, kemudian Ibu nanti saya akan memberikan 10 kata. Nah, nanti kita ulangi apa yang saya katakan. Nah, sebelum itu kita boleh tutup telinga tak satu dulu. Oke. Ibu dengar ya, Bu. Buku. Laptop. Meja. Pintu. Nah, kalau misalnya pasien bisa mengucapkan 10 kata atau minimal 8 kata dari 10 kata yang diberikan, itu kita lakukan lagi pada telinga yang satunya. Tapi kalau misalnya pasien tidak bisa mengucapkan minimal 8 kata, kita boleh maju 1 meter lagi ke arah pasien. Jadi Ibu, selanjutnya pemeriksaan yang kita lakukan itu pemeriksaan tes garis pendengaran. Nah, di pemeriksaan ini saya akan menggunakan alat yang namanya Garputala. Nah, Garputala ini Bu, nanti saya akan letakkan. Nah, terus saya simpan di bagian depan telinganya Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu sudah dengar suara dari Garputala ini, Ibu boleh angkat tangan ya. Oke, permisi Ibu, mungkin nanti Kak boleh kesini. Oke, angkat tangannya Bu. Terus kita gunakan lagi Garputala dengan frekuensi dari rendah ke tinggi. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan tes urina. Nah, pada pemeriksaan tes urina ini, Garputala ini Bu akan saya tempatkan di bagian planomastoid Ibu atau di bagian belakang telinganya Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu sudah tidak dengar suaranya, Ibu boleh angkat tangan ya. Terus Ibu. Kemudian setelah itu pemeriksaan tes Weber. Nah, pada pemeriksaan ini Garputala ini akan saya letakkan, kemudian saya simpan di bagian dahinya Ibu. Nah, nanti Ibu kasih tahu ke saya yang mana yang lebih kita dengar, telinga kanan atau telinga kiri atau sama Ji. Oke. Terus Ibu. Oke. Bagaimana Ibu? Sama. Oke, selanjutnya itu pemeriksaan tes Swabaj. Nah, ini Garputalanya akan saya letakkan di bagian planomastoidnya Ibu. Nah, kalau Ibu sudah tidak dengar, Ibu boleh angkat tangan ya. Kemudian kita arahkan ke tempat planomastoid pemeriksa. Dan yang terakhir ada testing. Nah, pada testing ini sama. Garputalanya akan saya letakkan, kemudian saya simpan di bagian planomastoid pasien. Terus Ibu. Jadi Ibu, bagaimana yang kita dengar lebih jelas kita dengar pas saya tutup telinganya atau pas terbuka telinganya itu? Tetap. Oke. Nah, selanjutnya sudah. Oke. Jadi Ibu, selanjutnya itu pemeriksaan tes head shake nystagmus. Nah, pada pemeriksaan ini pasien atau pemeriksa ini bisa berhadapan sama pasien, bisa juga di belakangnya pasien. Nah, kita arahkan pasien menghadap ke depan. Ibu nanti buka terus ya matanya. Nah, kemudian kita arahkan kepala pasien untuk ke kanan, ke kiri selama 30 detik. Nah, setelah 30 detik kita lihat ke arah matanya pasien, apakah pasien ini matanya ada kelainan seperti juling atau tidak. Kemudian selanjutnya Ibu, kita akan lakukan pemeriksaan tes head shake nystagmus. Nah, nanti ini saya akan arahkan kepalanya Ibu untuk ke kanan sama ke kiri. Nah, pada pemeriksaan ini Ibu jangan ditutup ya matanya, terus terbuka terus ya Ibu. Permisi Ibu. Oke, kita lakukan hal seperti ini selama 30 detik. Nah,
Nah, setelah 30 detik kita lihat karameternya pasien apakah ada juling atau tidak. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan tes dinamik visual acuity. Nah, pada pemeriksaan ini kita akan pertama-tama kita minta pasien untuk membaca skala chart. Oke, selanjutnya ibu kita akan melakukan pemeriksaan tes visual dinamik acuity. Nah, pada pemeriksaan ini saya minta ibu untuk membaca skala chart ya. Tapi ibu ini apa? Ini apa ibu? Ini Z, ini L, ini V, ini S, ini D, ini E, ini H, ini B, ini U, ini H. Oke, jadi ibu tolong lihat ya, nanti ibu baca bagian sini. Oke, selanjutnya itu kita arahkan kepalanya pasien untuk menghadap ke skala chart. Ibu mohon dibaca ya tadi yang saya tunjuk. Kemudian kita arahkan kepada pasien untuk ke kanan ke kiri. Ibu boleh dimulai. T, V, H, P, R, U, G, M, N, G. Oke. Selanjutnya itu pemeriksaan tes head through, yaitu kita berhadapan dengan pasien. Ibu mungkin boleh kita lihat hidungku. Nah, selanjutnya itu saya akan arahkan kepada pasien untuk ke bawah. Ibu posisikan matanya ke hidung, kemudian ke lateral, dan ke lateral lagi. Oke. Selanjutnya itu pemeriksaan tes Robert. Nah, ibu mungkin boleh berdiri, boleh menghadap ke sini bu. Nah, pada pemeriksaan ini sih bu, jadi pada pemeriksaan ini kakinya ibu mungkin boleh dirapatkan. Oke, kemudian tangannya berada di depan dada. Oke, kita lihat selama 30 detik. Oke, kemudian ibu boleh tutup matanya. Oke, nah pada pasien ini tidak didapatkan gangguan keseimbangan. Oke, boleh ibu kembali. Sudah. Baik. Jadi ibu selanjutnya itu yang akan kita lakukan itu pemeriksaan hidung. Nah, sebelum pemeriksaan ibu mungkin boleh tutup matanya dulu, terus boleh ditutup hidung salah satu hidungnya bu. Oke, kemudian kita arahkan mulanya tersebut di bawah di hadapan mid sternumnya pasien. Kemudian kita arahkan ke atas ke bawah. Ibu ini bau rasa apa kira-kira? Nah, ibu mungkin boleh dipalin matanya, boleh hidungnya. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan tes pengecapan. Nah, pada pemeriksaan tes pengecapan ini ibu mungkin boleh tutup matanya, terus mungkin boleh ditutup hidungnya juga, terus boleh dijulurkan ke depan lidahnya bu. Nah, kemudian kita arahkan bahan ini ke bagian lidahnya pasien. Ini rasa apa bu? Nah, kalau misalnya pasien bisa menjawab berarti tes pengecapannya pasien itu